Halo, assalamualaikum teman-teman semua, penikmat kisah-kisah misteri, mitos, dan urban legend dimanapun Anda berada. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian yang sudah bersedia mampir dan berkunjung ke channel Fenomena Tanpa Jasad. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya ya, agar kami lebih semangat dan lebih giat lagi untuk bikin video selanjutnya. Baiklah teman-teman semua, di video ini saya akan membawakan sebuah kisah dan pengalaman hidup seseorang yang pernah dialami dan mungkin juga tidak akan terlupakan sampai kapanpun olehnya. Yang di sini telah kami adaptasi dengan berbagai macam penyesuaian. Ini adalah kisah tentang keluarga Pak Handoko dan istrinya yang bernama Yuni. Mereka sudah dikaruniai seorang anak perempuan mungil bernama Yesha yang berusia 5 tahun. Pak Handoko bekerja sebagai seorang staf kantor di sebuah perusahaan swasta di salah satu kota besar. Sedangkan istrinya, Bu Yuni, memiliki sebuah usaha karangan bunga. Meski tokonya berjarak tidak jauh dari rumahnya, namun itu seringkali membuatnya kerepotan. Setelah melakukan diskusi yang cukup alot, pasangan itu pun memutuskan untuk mempekerjakan seorang pembantu rumah tangga yang akan mengurusi segala urusan rumah tangga dan anaknya Yesa. Bu Yuni memutuskan mengambil seorang pembantu dari desa tempat kelahirannya, yaitu di salah satu daerah di Jawa Tengah. Setelah beberapa saat mencari, akhirnya didapatlah seorang wanita sederhana dari kampung, berpenampilan sederhana, rajin, dan tidak neko-neko. Wanita itu berusia sekitar 25 tahun. Dia bernama Jumirah dan biasa dipanggil Bimirah. Jumirah dia sulung dari dua bersaudara dari keluarga sederhana pasangan Pak Minto dan Bu Sinah yang masih merupakan kerabat jauh dari Bu Yuni. Seperti yang diharapkan oleh keluarga Pak Handoko dan Bu Yuni, dari hari pertama Bimirah begitu rajin dan cekatan dalam melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Pagi buta dia sudah bangun untuk mencuci piring dan merendam pakaian kotor. Seusai sholat subuh, biasanya dia menyapu daun-daun kering halaman rumah dengan sapu lidi. Seusai sholat subuh, biasanya dia menyapu dedaunan kering di halaman rumah dengan sapu lidi. Setelah itu, dia kembali ke dapur untuk menyiapkan sarapan pagi untuk keluarga Pak Handoko. Jumirah pun juga tak lupa mengurus dan menyiapkan segala kebutuhan si kecil Yesa. Dari ruang tamu, terdengar suara Pak Handoko. Bimirah, tolong buatkan secangkir kopi hitam, Kata Pak Handoko. Iya Pak, tunggu sebentar. Jawab Bimirah sambil terburu meninggalkan si Yesa. Kemudian terdengar suara adukan cangkir kopi dari dapur. Dan tak lama kemudian, Bimirah keluar dari dapur membawa secangkir kopi dan sarapan pagi untuk Pak Handoko. Ini Pak, kopi hitam dan sarapannya. Kata Bimirah. Oh iya, terima kasih Bi, letakkan saja di meja. Jawab Pak Handoko. Lalu Bimirah meletakkan kopi dan sarapan pagi Pak Handoko di meja. Setelah selesai menyiapkan sarapan, Bimirah pun kembali ke kamar si kecil Yesa untuk memandikan dan kemudian menyuapinya makan. Sesudah selesai memberinya makan, biasanya Bimirah menemani si kecil Yesa itu main sampai dia kelelahan. Dan akhirnya dia pun mulai mengantuk. Bimirah biasanya memangku tubuh Yesa sambil menyanyikan tembang. Sampai si kecil Yesa tertidur pulas. Setelah itu, dia menyiapkan segala keperluan Bu Yuni sebelum berangkat ke toko bunga usahanya. Tidak terasa, sudah 3 tahun lamanya pekerjaan itu dia alami. Dan tidak terasa pula, 3 kali lebaran telah terlewati tanpa keluarganya di kampung. Pada sore itu, akhirnya Bimirah memberanikan diri
untuk berbicara dan meminta izin kepada Pak Handoko beserta istrinya yang sedang bercengkrama dengan anaknya di ruang tamu. Bimirah pun mendekat dan kemudian duduk di samping Bu Yuni. Maaf Pak, Bu, kalau saya mengganggu. Jadi begini, saya ingin minta izin pulang kampung untuk menengok keluarga saya Pak, Bu. Soalnya sudah 3 tahun saya tidak pulang. Kata Bimirah terbata. Loh, Bi, kok mendadak? Emangnya ada apa? Tanya Pak Handoko. Tidak ada apa-apa Pak, Bu. Saya cuma rindu keluarga dan kampung halaman saja. Jawab Bimirah sambil menunduk. Ya sudah, nggak apa-apa. Coba Bimirah ngomong lebih awal, kan kita bisa mencarikan oleh-oleh untuk keluarga di kampung. Berapa lama di kampung, Bi? Dan kapan rencananya berangkat? Tanya Bu Yuni. Terima kasih Pak, Bu, gak usah repot-repot. Diizinkan saja, saya sudah senang. Paling 1 mingguan saya di kampung, dan kalau boleh besok saya mau berangkat. Jawab Bimirah gembira. Tunggu sebentar ya Bi. Kata Bu Yuni beranjak dari duduknya dan berjalan menuju kamar. Tak berapa lama kemudian, Bu Yuni membawa 2 buah amplop putih di tangannya. Bi, ini gaji Bibi di bulan ini. Dan ini adalah bonus yang kami berikan untuk Bibi dan keluarga. Tolong digunakan dengan baik ya, kata Bu Yuni. Terima kasih banyak Bu, saya sudah banyak merepotkan. Saya minta izin berkemas dulu Pak, Bu. Sekali lagi terima kasih, ungkap Bimirah dengan gembira. Kemudian dia pun menuju kamarnya untuk berkemas. Waktu pagi pun telah tiba. Bimirah berpamitan dengan Pak Handoko beserta istrinya. Tampak di depan pintu gerbang telah menunggu seorang tukang ojek yang akan mengantarkannya ke terminal. Terlihat Bimirah melangkah pergi dengan memakai kebaya khasnya dan kedua tangannya yang menjinjing tas bawaan. Sambil sesekali senyum, dia pun berangkat pergi. Tak lama kemudian, suara petir menggelegar. Memecah keheningan langit dan kemudian berubah menjadi gelap dan hujan turun dengan derasnya. Bimirah sudah menjauh tak terlihat lagi. Pak Handoko dan sekeluarga pun segera masuk ke dalam rumah. Sedangkan di sisi lain, hujan semakin lebat. Jumirah yang sedang dalam perjalanan dengan si tukang ojek itu terpaksa berhenti dan berteduh di bawah sebuah pohon besar yang lebat. Karena di kanan kiri jalan tak dijumpai rumah warga atau bangunan lain. Hujan turun semakin lebat. Petir menggelegar. Tiba-tiba, sebuah cahaya kilatan petir menyambar dahan sebuah pohon. Si pengendara ojek sempat menghindar sehingga dia selamat. Tapi tidak dengan Jumirah. Dahan pohon besar itu jatuh menimpanya. Lehernya patah tertimpa dahan. Jumirah pun meninggal saat itu juga. Melihat penumpangnya sudah tak berdaya, tukang ojek tersebut bingung dan kalut. Kemudian muncullah niat buruk darinya. Dia mengambil kedua tas dan barang bawaan dari Jumirah. Dan akhirnya dia kabur membawa barang jarahan Jumirah. Namun sebuah kejadian mengerikan terjadi. Seperti ada yang memanggilnya dari belakang. Bang, saya ketinggalan. Tukang ojek itu melirik dari kaca spionnya. Tampak Jumirah telah berdiri mematung, memakai baju kebayanya dengan kepala yang mendongak ke atas dan leher yang patah. Kemudian tiba-tiba terdengar jelas Jumirah sedang membetulkan posisi kepalanya sambil tertawa mengerikan. Tukang ojek itu pun kehilangan keseimbangan
dan menabrak sebuah pembatas jalan dan masuk ke dasar jurang. Sehingga si tukang ojek itu pun mati di tempat. Kejadian berdarah itu belum diketahui karena tempatnya yang sepi dan jarang dilalui orang. Di sisi lain, Bu Yuni masih juga belum mendapat kabar dari Jumirah ataupun keluarganya tentang keadaan mereka di sana. Kemudian, hujan turun dengan lebatnya, disertai dengan bunyi petir menggelegar di pagi itu. Suasana sama persis saat Jumirah berpamitan untuk pergi pulang kampung. Suasana semakin mencekam. Tiba-tiba, sebuah sirine ambulans meraung-raung di tengah derasnya hujan petir. Kemudian mobil itu berhenti tepat di depan rumah Bu Yuni dengan sirine yang masih berbunyi. Bu Yuni yang dengan penasaran mengintip dari balik gorden jendela sambil menggendong Yesa anaknya. Kemudian ambulan itu pergi. Dan tak lama kemudian ambulan itu kembali berhenti parkir tepat di depan pagar rumah. Namun Bu Yuni tak mendapati seorang pun di sana ataupun sopirnya, dengan keadaan sirine yang masih berbunyi. Kejadian itu terjadi sampai 3 kali di hari itu. Bu Yuni semakin bingung dengan apa yang terjadi. Di kejadian yang ketiga kalinya, Bu Yuni masih mengintip dari balik gorden jendela. Kali ini terdengar ambulan itu sedang membuka dan menutup pintu mobil belakang. Seakan ada penumpang yang sedang turun dari sana. Kemudian ambulan itu pun pergi dan tak kembali lagi. Bu Yuni masih tercengang melihat kejadian tersebut. Dia pun membawa anaknya Yesa yang sedang tertidur kembali ke kamarnya. Sebuah langkah sepatu perempuan terdengar perlahan dari luar rumah. Kemudian disusul dengan ketukan pintu. Ya, tunggu sebentar. Jawab Bu Yuni sambil keluar dari kamar Yesa dan kemudian bergegas membuka pintu. Di sana telah berdiri sosok Jumirah dengan kondisi basah kuyup dan wajah tertunduk sambil berkata, Maaf, Bu. Bimirah, kapan datang? Kok gak ngabari dulu kalau mau datang? Katanya seminggu di kampung. Tanya Bu Yuni. Di sana sepi, gelap, dan dingin. Saya lebih suka di sini. Jawab Jumirah dengan tatapan kosong tanpa ekspresi. Ya sudah, ganti baju sana, Bi, biar gak masuk angin. Kata Bu Yuni tanpa curiga sedikit pun. Baru menoleh untuk menutup pintu, Jumirah tiba-tiba saja menghilang dari pandangan Bu Yuni. Seperti biasanya, dari kamar mandi terdengar suara orang yang sedang mandi. Setelah beberapa saat, Bu Yuni mencari-cari Jumirah ke semua tempat di rumah itu, tapi tidak ditemukannya. Sambil kesal, dia pun terduduk. Tiba-tiba, telepon rumah berbunyi. Halo? Kata Bu Yuni. Maaf, Bu. Hanya terdengar suara minta maaf dan tangis dari seorang perempuan. Dan telepon itu pun terputus. Telepon itu kembali berdering.
dan dengan cekatan, Bu Yuni mengangkatnya. Maaf, ini kediaman Pak Handoko. Tanya seseorang dari dalam telepon itu. Iya, saya istrinya. Ada apa ya? Dan bapak siapa? Tanya Bu Yuni bingung. Saya bapaknya Jumirah, Bu. Ingin menyampaikan berita duka. Kata pria itu. Berita duka? Emang siapa yang meninggal, Pak? Tanya Bu Yuni terkejut. Jumirah, Bu. Dia meninggal tertimpa sebuah dahan pohon sewaktu perjalanan pulang kampung. Diperkirakan kejadiannya sudah 3 hari yang lalu. Pagi tadi pihak kepolisian dengan membawa ambulan mengantarnya ke rumah kami. Sesuai KTP yang ditemukan tidak jauh dari tempat kejadian. Terang pria itu. Seketika lutut Bu Yuni lemas. Jadi, siapa yang datang tadi? Dia pun segera berlari ke kamar anaknya. Di sana Yesa masih tertidur pulas. Tak hentinya dia pikirkan kejadian itu sampai membuatnya tertidur pulas. Dan tak terasa pula waktu maghrib telah tiba. Pak Handoko pulang dari kantor. Dia duduk di teras rumah sambil membuka sepatunya. Ma, tolong buatkan segelas kopi hitam ya. Katanya. Dari dapur terdengar suara cangkir kopi yang sedang diaduk. Kemudian muncullah sosok Jumirah dengan membawa segelas kopi memakai nampan. Ini, Pak, kopinya. Silahkan diminum. Pimirah, kapan datang? Tanpa menjawab, sosok Mirah itu pergi begitu saja. Tak lama kemudian, Bu Yuni dari dalam membawa secangkir kopi. Maaf, Pak, tadi Ibu ketiduran. Ini kopinya. Loh, Bapak sudah bikin sendiri ya? tanya Bu Yuni. Oh, ini tadi dibikinkan sama Bimirah, Bu. Jawab Pak Handoko. Bimirah siapa? Jangan mengada-ngada, Pak. Tadi siang Ibu mendapat telepon dari keluarganya di kampung bahwa Bimirah sudah meninggal karena tertimpa dahan pohon sewaktu perjalanan pulangnya ke kampung. Jelas sang istri. Innalillahi. Jadi, yang membikinkan minuman bapak tadi siapa? Kata Pak Handoko. Tiba-tiba terdengar suara tertawa mengerikan menggema dari dalam rumah. Jadi kalian sudah tahu ya? Tak lama kemudian, sebuah tembang terdengar dari kamar Yesa. Dengan ketakutan sekaligus penasaran, mereka mendatangi asal suara itu. Perlahan dibukanya pintu kamar Yesa. Di sana telah terlihat anaknya Yesa telah tertidur pulas di pangkuan Bimirah sambil dinyanyikan sebuah tembang, tak lelo, lelo ledong, dengan tulang leher. Sosok Mirah sangat mengerikan. Kepalanya mendongak ke atas dengan tulang leher yang patah. Dia memangku Yesa dan terus menembang. Merasa ada yang mengawasinya, tiba-tiba tangannya membetulkan posisi kepala yang semula patah. Dengan senyum yang menyeringai dan mata yang merah melotot, melihat ke arah pasangan suami istri itu. Pak Handoko pun mencoba berkomunikasi dengannya. Pergilah, Mirah. Kita sudah berbeda alam. Tenanglah kamu di sana. Jangan ganggu kami lagi. Apa salah kami padamu? Sosok Mirah tertunduk. Kemudian terdengar jelas isak tangis dari Mirah. Jangan usir aku. Kalian sudah kuanggap keluarga. Biarkan saja aku tetap berada di sini. Sambil terus menangis,
dia meletakkan Yesa di tempat tidurnya. Kemudian, dia pun beranjak dari duduknya dan berjalan menembus tembok. Dan dia pun menghilang. Tak lama kemudian, keluarga Pak Handoko pindah dari rumah itu. Dan dikabarkan, rumah itu telah beberapa kali ganti pemilik. Namun, kisah yang mereka alami sama dengan yang dialami oleh keluarga Pak Handoko. Beberapa kali mobil ambulan berhenti tepat di depan rumah seperti sedang menurunkan seseorang. Bila malam tiba, terdengar suara tawa melengking dari dalam rumah. Dia adalah hantu Mira. Dan pada malam-malam tertentu, terdengar suara tembang. Tak lelo, lelo ledung. Oke teman-teman semua, sekian dulu kisah misteri dan kejadian mistis kali ini dari fenomena tanpa jasad. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan nilai positif yang terkandung dalam kisah tersebut. Untuk kisah-kisah misteri lainnya, pantengin terus channel ini ya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya, berikan like jika teman-teman suka video ini, and komennya jika ada masukan dan kritikan dari teman-teman semua. Pastikan lampu Anda menyala dan Anda tidak dalam keadaan sendiri, karena bisa jadi Anda tidak sendiri. Terima kasih. Salam keramat, satu nyali tanpa jasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.